Yaps, kembali lagi di video kali ini. Bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Ahmad Arkan Surya Fawwazi dengan NIM 2312638 dari Prodi Kedokteran Gigi Universitas Mula Warman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Ejaan yang benar sangat penting dalam penulisan ilmiah agar tulisan kita dapat dipahami dengan jelas dan tepat. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas beberapa aturan ejaan dalam penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Nomor 1. Aturan penggunaan huruf kapital. Dalam penulisan ilmiah, huruf kapital digunakan di awal kalimat, nama diri, gelar, nama ilmiah, dan inisial. Namun perlu diingat bahwa tidak semua kata benda diawali dengan huruf kapital. Lanjut ke nomor 2, aturan penggunaan huruf miring atau bisa disebut italik. Huruf miring atau italik digunakan untuk menunjukkan judul buku, jurnal, artikel, dan istilah asing yang belum orang awam ketahui. Lalu nomor 3, penggunaan tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru digunakan sesuai dengan aturan umum dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, tanda kutip digunakan untuk menandakan kutipan langsung atau istilah yang ingin dijelaskan. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang penggunaan diakritik dalam penulisan ilmiah. Sebenarnya ada banyak sekali tanda-tanda diakritik dalam penulisan ilmiah. Namun pada kali ini saya akan menyinggung 3 saja. Yang pertama, tanda aksen. Seperti ini. Jadi tanda aksen digunakan pada huruf E dan O dalam kata serapan dari bahasa asing seperti kafe, ide, loka, dan lainnya. Lalu yang nomor 2 ada tanda tilde. Seperti ini. Jadi tanda tilde digunakan pada huruf N dalam kata-kata serapan yang berasal dari bahasa asing seperti pinata, seperti juga jalapeno, dan juga lainnya. Lalu di nomor 3 ada tanda brave. Tandanya seperti ini. Tanda brave digunakan huruf U dalam kata serapan yang berasal dari bahasa asing seperti gyozu, neighbor, dan lainnya. Mungkin itu saja tanda diakritik yang dapat saya jelaskan. Lalu kita lanjut bahas penggunaan tanda hubung dan kata majmuk dalam penulisan ilmiah. Ya, di nomor pertama ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan dalam kata sambung seperti bumi-bumian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Oke, kita lanjut. Juga ada kata majmuk seperti teknologi, informasi, dan dalam penggabungan kata seperti bumi dan langit. Lalu di nomor 2 ada kata majmuk. Dalam penulisan ilmiah, penggunaan kata majmuk harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata majmuk dapat terdiri dari 2 kata, misalnya ilmu pengetahuan, 3 kata misalnya perubahan iklim global, atau lebih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan untuk mengingatnya lebih jelas, berikut adalah beberapa poin penting tentang ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Poin pertama, gunakan huruf kapital dengan tepat. Lalu di nomor kedua, gunakan huruf miring atau italik untuk menunjukkan judul dan istilah asing. Lalu di nomor ketiga, perhatikan poinnya. Lalu di poin ketiga, perhatikan penggunaan tanda baca. Di poin keempat, pahami penggunaan tanda diakritik seperti aksen, tilde, brave, dan lainnya. Dan di poin terakhir, gunakan tanda hubung dan kata majmuk secara benar. Jadi, itulah penjelasan singkat mengenai ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Dengan memahami aturan dan prinsip-prinsip ini, kita dapat menulis dengan lebih jelas dan konsisten. Terima
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.